hari Kamis 23 April. Ya. Harusnya Jumat 24 April 2026 Iran dan juga Amerika berbicara kembali di Islamabad di Pakistan. Ya. Namun sayangnya per Kamis 23 April Iran mengatakan tidak ingin datang. Tidak ingin hadir. Namun ini apa ya? Beberapa kali memang Iran sudah sering mengeluarkan pernyataan yang berbeda antara mulut dan tindakan. Narasi waktu itu juga, beda, waktu itu juga bilang nggak mau nego, menolak bersepakat dengan Amerika. Ternyata akhirnya bertemu juga di Pakistan. Jadi semoga kita berharap kalaupun mereka tidak bertemu, tapi tetap ada rencana pembahasan negosiasi. Karena apa? Tentu kita ingin dunia yang damai, ya, tidak perang yang lebih besar, tidak terjadi eskalasi konflik yang meningkat. Karena sekarang ini kan hanya Amerika Israel terhadap Iran, jangan meluas gitu ya, karena takutnya nanti ada lagi dari misal Kurdi yang ingin membantu menyerang Iran. Ini artinya akan melebar. Kalau Kurdi sudah ikutan, bisa-bisa Turki nggak terima. Turki akan menyerang Kurdi dan sebagainya. Jadi harapannya adalah paling tidak Iran tetap mengirimkan tim negosiator dan tetap bisa duduk bareng bersama dengan Amerika. Sejauh ini Iran masih memblokade Selat Hormuz yang terletak di antara Iran, Oman, dan Laut Arab. Jadi sebetulnya secara hak Iran sebetulnya tidak berhak menutup selat tersebut. Itu perairan internasional ya? Karena itu perairan internasional seperti Indonesia misalnya tidak bisa menutup Selat Malaka. Karena ada kepentingan dari Singapura, Malaysia dan juga tentu Indonesia. Jadi apa yang dilakukan oleh Iran dalam hal ini tentu saja tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tuh masih kuat loh. Mereka masih punya kartu truf bilangnya gitu ya, untuk menunjukkan bahwa mereka belum kalah. Padahal di atas kertas pemimpinnya Ayatollah Ali Khamenei sudah tewas. Komandan-komandan pasukan Garda Revolusi juga sudah tidak ada. Berarti ini sudah layer kedua atau ketiga. Bahkan anak Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei sampai hari ini tidak nampak batang hidungnya gitu ya. Jadi kita tidak tahu dia sebetulnya hidup, sakit, atau bagaimana kabarnya. Jadi bagaimana bisa Iran menunjukkan bahwa dia masih punya kekuatan? Ya inilah yang dilakukan dengan memblokade Selat Hormuz. Padahal harusnya tidak demikian. Pemimpinnya tuh sekarang siapa? Pemimpin ada, presiden. Tapi presiden Iran ini sepertinya hanya boneka. Karena dia tidak bisa mengambil keputusan, dia juga tidak dilibatkan dalam negosiasi. Dan yang sebetulnya dia ini presiden Iran harusnya bisa dimunculkan, ya kan, sebagai pemimpin untuk paling tidak di saat-saat seperti sekarang ini mengambil alih pemerintahan dan membawa Iran ke dimensi yang lebih baru, tidak lagi berpatokan pada pemimpin spiritual, gitu kan? Tapi nggak tahu kenapa. Apakah memang secara sistem dia tidak dipercaya, sehingga dia diblokir gitu ya, kapasitasnya untuk naik, atau kemungkinan besar juga rakyat Iran sendiri memang tidak melihat dia sebagai seorang tokoh yang bisa membawa perubahan di Iran. Yang jelas Iran itu dibenci sama rakyatnya sendiri. Karena dia di demo, ada unjuk rasa mulai dari tahun 2022 kita sudah lihat dengan Mahsa Amini yang waktu itu menjadi simbol atau ikon dari protes pemaksaan hijab dengan slogan-slogannya Zan, Sendegi, Azadi yang artinya perempuan, kebebasan dan kehidupan. Nah sekarang kemudian dilanjutkan di Januari 2026
terjadi demonstrasi besar-besaran. Jadi kalau netizen, terutama netizen di Indonesia melihat atau menilai Iran ini adalah sebuah negara yang anti Barat, karena memang orang Indonesia juga anti Amerika tepatnya. Banyak orang Indonesia anti Israel. Jadi siapapun yang melawan Israel pasti disanjung. Kelompok teror sekalipun, ya kan? Kalau dia berdiri melawan Israel, pasti langsung dipuja. Jadi yang dilihat bukan apa fokus dari perlawanannya, tapi yang dilihat musuhnya siapa. Karena musuhnya itu Amerika, atau musuhnya itu Israel, maka rame-rame bela Iran. Kalau dilihat, Hamas memusuhi Israel, apapun alasannya, ya mereka kita dukungnya Hamas. Padahal Hamas ini teroris, gitu ya. Jadi buat netizen di Indonesia gampang. Di mana ada Israel, disitulah mereka akan memilih berseberangan. Ya, kalau kita lihat di Alkitab memang menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan Yesus kasih tanda-tanda bahwa akan ada deru perang. Ini jelas. Karena itu tidak heran memang di Alkitab juga kita lihat ada paling tidak ada 5 perang yang masih akan terjadi di Israel. 5 perang dari Mazmur 83 ini tetangga Israel yang akan menyerang Israel. Lalu ada perang Yehezkiel 38 dan 39. Ada perang Armagedon di Wahyu 16 ayat 16. Lalu ada perang Yerusalem, Sakaria 14 ayat 2 dan 3. Serta perang Gog dan Magog yang ada di Wahyu. Jadi kalau kita lihat, ini belum terjadi semua nih, jangan-jangan ya. Karena memang Tuhan menuliskan secara spesifik siapa bangsa yang akan melawan Israel. Seperti Gog dan Magog misalnya, itu kan jelas ada koalisi Rusia, Turki dan Iran, serta Sudan dan Libya. Dan ini kita belum melihat koalisi ini terbentuk. Meski secara tidak langsung ada Rusia dan Turki dan Iran ini dekat atau akrab. Apalagi Rusia dan Iran, gitu ya. Jadi memang kalau kita mau mendefinisikan perang yang ada saat ini, apakah ini berarti perang akhir zaman? Tidak juga. Belum ya? Belum, karena ini yang terjadi adalah Israel yang menyerang Iran. Tidak sesuai dengan nubuat Alkitab. Harusnya Iran yang menyerang Israel. Jadi belum menuju konflik yang lebih besar luas, gitu ya. Kalau melihat kepada nubuatan. Dan sebetulnya juga kita nggak perlu khawatir karena konflik atau perang yang terjadi semua itu di Israel, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut, Bapak Ibu tidak perlu merasa galau gitu ya, kita harus bagaimana dan sebagainya. Karena perang itu terjadinya di Israel. Yang disasar adalah tanah perjanjian. Kenapa? Karena tanah perjanjian itu adalah tanahnya Tuhan. Yoel 3 ayat 2 itu menyebutkan ini tanahku. Makanya gak heran peperangannya itu terjadi menyasar atau menargetkan tanah perjanjian. Jadi untuk kita di Indonesia aman gak? Aman sih kalau lihat dari nubuat Alkitab. Gitu. Kalau dampaknya secara langsung aman, tapi dampak secara tidak ekonomi langsung dalam hal ekonomi, salah satunya itu pasti ada dampaknya. Baik, menariknya dalam Alkitab Persia justru pernah dipakai Tuhan melalui Raja Kores. Kenapa sekarang Iran sering berada di posisi yang berseberangan dengan Israel? Jadi begini, kalau kita mau lihat kenapa ada perubahan antara Iran atau Persia di Alkitab dengan Iran modern. Itu semua terjadi sejak rezim Islam Iran berdiri sebagai Republik Islam Iran pada tahun 1979 di masa Ayatollah Khomeini. Jadi jelas sekali waktu itu ada hubungan permusuhan. Pertama monarki damai. Apalagi di masa Kores ya. Di masa Darius itu semuanya damai. Tapi kenapa bisa justru di masa modern ini tidak damai?
tergantung pada kebijakan pemimpinnya. Pemimpin yang anti-Israel maka akan membawa rakyatnya juga untuk anti-Israel. Pemimpin yang cinta Israel tentu akan membawa rakyatnya untuk cinta Israel. Makanya nggak heran Iran itu menargetkan untuk memusnahkan Israel pada tahun 2040. Wow. Ini di rezim Republik Islam Iran. Namun puji Tuhan ya, Ayatollah Khomeini-nya udah nggak ada, Ayatollah Ali Khamenei-nya juga sudah tewas. Semoga Republik Islam Iran yang baru memiliki pemimpin yang tidak anti-Israel. Sehingga bisa dibilang akan terjadi lebih damai. Baik. Dalam kitab Daniel ada gambaran tentang kekuatan Persia. Ya, apakah ini bicara soal politik saja atau ada dimensi rohani di balik sejarah ini? Ya, coba kita lihat dulu di Daniel 10 ayat 13. Ini ayat Alkitab yang menurut saya cukup unik. Ya, karena jelas di sini ditulis pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Aku ini siapa? Aku ini bukan Daniel. Tapi ini seperti malaikat yang lain selain Mikael. Bisa jadi Gabriel. Aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi ada jelas di sini pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, menentang malaikat lain. Tetapi kemudian Mikael ini datang. Untuk apa? Untuk menggantikan. Aku yang tadi ya, malaikat bisa jadi Gabriel, sehingga Gabriel meninggalkan dia ini siapa? Mikael berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Nah, kalau kita lihat di Daniel 10 ayat 1, ini bicara tentang kesusahan besar atau tribulasi. Karena dikatakan di sini pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Artinya apa? Artinya ini belum terjadi. Karena apa? Tribulasi belum terjadi. Kenapa tribulasi kita bilang belum terjadi? Karena antikristusnya belum muncul. Ya, kenapa antikristusnya belum muncul? Karena kita lihat bait suci ketiga belum ada di Yerusalem. Karena antikristus itu akan berdiri di tempat kudus. Bisa di Yerusalem, bisa di bait suci. Dan yang jelas tribulasi itu 7 tahun. Sementara ini yang terjadi, Gabriel berdiri berhadap-hadapan dengan pemimpin orang Persia 21 hari. Apakah 21 hari seperti hari dunia atau 21 hari sama dengan 1 hari sama dengan 1000 tahun? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita belajar dari sini bahwa peperangan yang terjadi di bumi itu memiliki dimensi spiritual. Kenapa bisa dimensi spiritual? Karena ini yang kita baca adalah malaikat berdiri melawan pemimpin Persia. Orang dari Persia. Jadi apa ya, bisa dibilang ini artinya kalau saya mendapatkan gambaran ini dari masa Daniel saja, Tuhan sudah tahu bahwa orang Persia sekarang ini yang disebut Iran selalu menentang Tuhan. Karena malaikat ini pasti datang dalam otoritas Tuhan. Jadi kita nggak usah heran, Pak. Ya kan Pak Pendeta, kalau kita pikir-pikir, kok Iran nggak mau damai ya? Kok Iran nggak mau negosiasi ya? Lah ini malaikat aja dilawan gitu ya. Bahkan Mikael aja harus turun tangan gitu kan. Jadi ya udah, kita akan menantikan ini terus tergenapi sampai nanti tribulasi itu muncul. Karena Tuhan sudah memberitahukan apa yang akan terjadi ini. Iya, ini Selat Hormuz memang sering disebut
ketika konflik dengan Iran terjadi. Karena apa? Karena Selat Hormuz ini akhirnya diblokade oleh Iran. Bahkan Iran kemarin itu sempat menembaki kapal Oman dan mengalami kerusakan. Padahal ini lagi gencatan senjata gitu ya. Jadi memang ada niat dari Iran untuk terus memprovokasi Amerika gitu ya. Memprovokasi karena Amerika maunya Selat Hormuz itu dibuka sehingga energi yang mengalir lewat Selat Hormuz bisa lewat dengan baik dan aman. Tapi masalahnya juga Iran ini menebar ranjau laut di Selat Hormuz. Jadi berbahaya karena apa? Ranjau itu kan bisa meledak jika dilewati oleh kapal mana saja yang lewat, ya kan? Dan yang lebih mungkin perlu kita ketahui, Selat Hormuz itu hanya dilalui oleh 20% dari seluruh total energi dunia. Artinya apa? Artinya masih ada 80% yang bisa Indonesia peroleh minyak melalui 80% tadi di luar Selat Hormuz. Jadi pemerintah Indonesia, menteri kita harus mencari cara untuk membeli BBM dari atau apapun kebutuhan kita dari yang 80% ini. Jadi jangan bilang oke, karena perang kita nggak punya BBM, kita harus naikin BBM atau kita mengalami kesusahan ekonomi. Tidak, karena masih ada 80%. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga jangan panik gitu. Karena harusnya kebutuhan energi itu tercukupi. Karena juga apa? Amerika akhirnya mengizinkan Rusia yang tadinya dikenai sanksi ekonomi karena menyerang Ukraina. Dia sekarang boleh jual minyak. Oh, makanya, jadi kita boleh beli dari Rusia misalnya. Makanya kemarin ini, makanya Presiden Prabowo juga ketemu Putin ke Rusia. Artinya sebetulnya kalau dibilang karena perang ini Indonesia jadi kesusahan ekonomi, tidak 100% betul ya. Karena masih ada sumber lain. Itu sih. Baik. Nah, bagaimana Ibu melihat posisi Pakistan sebagai mediator? Apakah kegagalan ini mencoreng peran mereka di dunia Muslim? Kalau saya justru malah salut ya. Karena Pakistan ini negara yang terkenal dengan kelompok teror. Itu jelas ya. Punya nuklir juga ya. Tetapi dia mau mengambil inisiatif untuk menjadi mediator damai. Saya sempat mengusulkan waktu itu Presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk menjadi mediator damai dalam sebuah acara di televisi. Tapi justru malah lawan bicara semuanya merendahkan kapasitas Indonesia, gitu ya. Seakan-akan Indonesia bisa apalah. Pakistan bisa apa gitu ya. Ya tentu Indonesia lebih baik. Dan tentu kita harus mengapresiasi orang yang mau menjadi juru damai. Lebih bagus dia terlibat duduk bareng di meja perundingan daripada dia di luar hanya nonton aja. Nah sekarang posisi Indonesia kan jadinya nonton doang, Pak. Betul. Padahal kalau kita terlibat itu luar biasa. Iya ya, di mata dunia. Iya, di mata dunia pasti lebih senang. Apalagi kalau berhasil. Nama Indonesia akan menjadi harum. Nah, Bu, Israel tentu mengamati situasi ini. Apakah ada kemungkinan tindakan militer langsung terhadap Iran? Kalau tindakan militer langsung dalam arti darat, pengiriman pasukan darat itu tidak mungkin dilakukan oleh Israel. Karena jaraknya terlalu jauh, sekitar 1.800 km. Yang paling mungkin adalah Israel mengirimkan angkatan udaranya, pesawat tempurnya untuk menyerang Iran lagi. Tapi target-target militer di Iran kan sudah bisa dibilang sebagian besar sudah dihancurkan. Jadi apalagi yang mau dihancurkan gitu ya. Tapi kemarin dalam acara Hari Kemerdekaan Israel yang ke-78 pada 21 April karena menurut kalender Ibrani, kalender Yahudi jatuhnya di
21 April 2026, Kepala Staf IDF itu Letjen Eyal Zamir itu menekankan Israel siap bertempur kapan saja dan di mana saja. Artinya mereka kalau seandainya gencatan senjata gagal, tidak terjadi kesepakatan damai antara Amerika dan Iran, maka Israel akan siap. Tuh. Jadi perang ini akan tambah panjang ya? Tambah lama juga. Iya. Bu Monik, banyak orang Kristen mengaitkan konflik ini dengan nubuatan Alkitab. Seperti di Yehezkiel 38. Tapi apakah setiap konflik harus langsung kita anggap sebagai penggenapan nubuatan? Tidak semua selalu, konflik, ya, tidak semua konflik itu adalah penggenapan nubuatan. Kenapa? Karena perang yang disebutkan di Alkitab yang terjadi itu hanya di Israel. Makanya Yehezkiel 38 dan 39 lokasinya adalah di Israel. Jelas sekali dikatakan bahwa mereka akan menyerang pusat bumi. Nah, sementara menurut Yehezkiel 5 ayat 5, pusat bumi itu adalah Yerusalem. Jadi jelas bahwa mereka akan menyerang ke Yerusalem. Gitu ya. Dan juga kita akan melihat kalau perang tetangga Israel, banyak yang berpandangan ini jangan-jangan tetangga Israel ini yang dimaksud ini dalam perang 6 hari tahun 1967 atau perang 1948, perang Arab Israel yang pertama, perang kemerdekaan Israel. Menurut saya tidak juga, karena negara yang disebutkan dalam Mazmur 83 itu banyak sekali. Gitu ya, bukan hanya 5 negara yang perang pada tahun 1948 dan 1967. Bukan hanya Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak. Gitu ya. Jadi tidak semua konflik atau tidak semua perang itu artinya memenuhi apa yang sudah dinubuatkan Alkitab. Tapi apa yang dinubuatkan di Alkitab itu pasti terjadi. Masalahnya sudah dinubuatkan karena firman Tuhan. Jadi kita menunggu sekarang, kalau saya sih melihat apakah Yehezkiel 38 dan 39 ini akan terjadi. Karena apa? Karena memang Iran ada disebutkan di situ dan sekarang memang lagi perang, tapi Iran yang diserang, bukan Iran yang menyerang. Karena itu kita sebagai umat Kristen, daripada kita cocokologi gitu ya, mengait-ngaitkan terus, lebih baik kita berjaga-jaga dan siap sedia mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Karena di Matius 24, Markus 13, Lukas 21, itu semuanya Tuhan Yesus bilang berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu hari dan saatnya Tuhan akan datang kembali. Jadi daripada kita galau, takut, justru kita harus lebih banyak dekat kepada Tuhan, ya kan Pak? Kita lebih banyak mengetahui isi hati Tuhan dengan baca firman-Nya. Jadi kalau saya bilang kita menantikan si Gog, karena kan Gog dan Magog ya di Yehezkiel 38 dan 39 ini, siapa sih si Gog ini? Belum dinyatakan. Baru kalau Gog memimpin koalisi untuk menyerang Israel, kita boleh melihat bahwa inilah penggenapan nubuat. Iya. Jadi jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Betul. Di dalam melihat apa yang sedang terjadi. Betul. Karena ya itu tadi ya, kadang-kadang kita kebanyakan akhirnya menebak-nebak Pak jatuhnya, ya kan? Padahal ngapain kita tebak-tebak? Semua kan sudah dikatakan di Alkitab ada. Baik. Banyak orang langsung mengaitkan konflik seperti ini dengan nubuatan Alkitab. Bu Monik, bagaimana kita membedakan antara pemahaman firman yang sehat dengan tafsir nubuatan yang berlebihan, yang justru bisa menyesatkan jemaat? Ya, memang gini ya, di Alkitab ada banyak nubuat yang belum tergenapi. Ada banyak kisah juga tentang perang. Jadi memang menjelang kedatangan Tuhan Yesus akan semakin banyak perang. Ada perang di mana-mana. Ada perang. Dan yang paling perlu kita ketahui saat ini 2026 ada 56 konflik aktif di dunia. 56.
berdasarkan data Global Peace Index 2025, negara yang paling tidak damai itu justru Rusia, bukan Israel. Oh, gitu ya. Rusia malah yang tidak damai. Baru kemudian ada Ukraina, baru kemudian ada Kongo, Sudan, dan juga Yaman. Malah Israel tidak, gitu ya. Kenapa? Karena memang Israel ini bukan jatuhnya bukan perang ya, atau tidak damai karena konflik. Mereka tuh kebanyakan karena teror. Jadi teror ini kan lebih ke individu demi individu yang menjadi korban, tapi secara random. Makanya ya sebetulnya ngeri juga ya Pak, karena kan teror tuh bisa terjadi di mana saja. Betul. Bisa di restoran, bisa di bus dan sebagainya. Nah, kembali ke apa yang ada di Alkitab. Nah, kalau kita lihat banyak orang Kristen tuh yang bertanya kepada saya, kita nih orang Kristen artinya mengasihi. Ajaran Kristen itu kasih, gitu ya. Oke, tapi bukan berarti kita itu tidak berperang. Jangan salah juga. Karena apa? Tuhan Yesus akan datang sebagai sosok yang duduk di kuda berwarna putih. Ini yang ayat di Wahyu 19 ayat 11. Jelas sekali. Jadi acuan kita adalah peperangan itu boleh jika melawan satu, iblis. Melawan kekerasan dan teror. Karena iblis memakai kelompok, memakai manusia, memakai individu untuk meneror dan melakukan kekerasan. Jadi apakah perang itu boleh? Boleh. Kalau dia melawan kekerasan dan teror. Nah, Bapak Ibu, ini ayat dari Wahyu 19 ayat 11. Wahyu ini adalah wahyunya Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, dia memberikan pewahyuan kepada Yohanes, ya, Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Lalu aku melihat, Yohanes melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ini adalah gelar untuk Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang benar, nggak ada yang lain. Ya, karena dia sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan di sini jelas dia tulis, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Hanya Tuhan Yesus yang bisa berperang dengan adil. Nah, jadi kalau kita sebagai orang Kristen, sekali lagi kita patokannya adalah untuk bersiap-siap. Kita patokannya adalah untuk kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Kita harus menjadi semakin hari semakin serupa dengan Yesus, gitu ya. Yeshua. Dan kalau kita lihat, sekarang kita lihat Matius 24 ayat 6. Di sini juga jelas Tuhan Yesus berpesan agar kita apa? Tidak usah gelisah. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Belum kesudahannya ya. Dan jelas ditulis, harus terjadi. Jadi bukan berarti kita orang yang apatis gitu ya. Kita menerima nasib dan sebagainya. Tidak, justru kita semakin kuat, semakin diteguhkan imannya. Karena apa? Kita menjalani hari-hari hidup kita dengan kebenaran Alkitab. Dan kita tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir karena semuanya harus terjadi. Dan kita tahu perangnya bukan di sini. Gitu loh. Jadi itu Bapak Ibu, kita ya bersyukur ya kita jadi orang Indonesia ya. Mungkin kalau kita jadi orang Yahudi, orang Israel, lain cerita gitu ya. Tapi paling tidak kita tahu bahwa Alkitab itu sudah memberitahukan tanda-tanda zaman. Jadi kita perlu tahu tanda-tanda zaman, tapi bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi mempersiapkan hidup kita. Baik. Bu Monik, kalau kita lihat sejauh ini negara-negara besar seperti Rusia dan China terlihat masih menahan diri. Sementara aktor non-negara seperti kelompok Hezbollah di Lebanon justru lebih aktif di lapangan. Bu Monik, bagaimana kita membaca pola ini? Apakah Iran sedang memainkan strateginya lewat proksi
Kalau Iran memang dia sekarang butuh teman ya. Dalam hal ini Rusia dan Cina menjadi salah satu andalannya. Karena apa? Cina yang beli BBM dari Iran, dan Rusia juga beli drone atau pesawat tanpa awak dari Iran untuk dipakai menyerang Ukraina. Tapi yang jelas Rusia dan Cina pasti itu tidak mau cari gara-gara atau cari masalah dengan Amerika. Karena apa? Presiden Trump telah memaksa agar Rusia dan Ukraina itu berdamai. Sehingga perang yang sudah berlangsung 4 tahun ini berhenti. Gitu ya. Dan kemudian juga Cina juga berjaga-jaga juga nih dengan langkah-langkah Trump. Karena Cina tahu kan Cina Republik Tiongkok ini kan dikuasai Partai Komunis Cina. Sementara Presiden Amerika, Presiden Trump tentu lebih pro atau lebih senang dengan Cina demokratis, yakni Taiwan. Gitu ya. Makanya Cina dan Taiwan punya masalah sendiri gitu ya. Rusia dan Ukraina punya masalah sendiri juga. Jadi Rusia dan Cina dalam hal ini hanya membantu tanpa ketahuan mungkin ya dari mata Amerika Serikat. Jadi berbeda dengan Hezbollah yang betul-betul Hezbollah ini dibentuk oleh Iran sendiri. Jadi loyalitasnya beda, Pak. Tentu mereka akan lebih mau bayar harga gitu ya untuk menyerang Israel seperti yang terjadi saat ini, padahal sedang gencatan senjata. Tapi Hezbollah menyerang Israel karena mereka merasa Iran lah negara yang kita bela, bukan Lebanon tempat si Hezbollah itu berada. Jadi memang loyalitasnya berbeda. Karena itu saat ini Iran hanya mungkin bergantung pada, selain Hezbollah, bergantungnya kepada Houthi atau Partai Ansar Allah ini yang ada di Yaman. Karena apa? Hamas, Jihad Islam udah nggak bisa lagi diharapkan di Gaza. Sudah dikunci oleh Israel udah ya. Israel. Nah, Bu Monik, di tengah ketegangan ini, bagaimana kondisi nyata umat Kristen di Iran saat ini? Apakah mereka mengalami tekanan yang meningkat atau justru tetap bisa menjalankan iman mereka? Jadi gini, di Iran itu ada Kristen ya, karena ada komunitas Armenia. Maka ada gereja yang terbesar, mungkin bisa dibilang demikian, atau komunitas Kristen terbesar di Iran itu adalah komunitas Armenia, Ortodoks Armenia. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat, apakah ada orang Kristen di Iran? Ada. Tapi ini orang yang memang turun-temurun agamanya Kristen. Kalau dia orang Iran asli, pindah agama dari Syiah, Islam Syiah ke Kristen, itu tidak bisa. Karena ada larangan untuk pindah agama. Makanya banyak orang Iran yang mungkin pindah agama itu keluar dari Iran. Harus kabur keluar dari Iran. Makanya banyak yang di Amerika, banyak yang di Kanada, di Eropa. Karena mereka memilih tidak hidup di Iran sebagai seorang Kristen. Atau bisa juga kita katakan banyak juga yang out of Islam, keluar dari Islam, dan menjadi berbudaya Zoroaster. Agama aslinya Persia. Dewanya namanya Ahura Mazda. Tapi yang jelas kekristenan itu tidak mudah di Iran ya. Ada gereja, tapi ini harus mereka yang sudah dari dulu turun-temurun Kristen. Ada kemungkinan nggak Bu, di dalam jangka yang cukup panjang ini muncul orang-orang Iran yang tadinya Syiah, lalu kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menjadi Kristen, walaupun dia tidak mengumumkan dirinya bisa keluar. Bisa jadi. Karena apa? Contoh kasus misalnya, di Indonesia ini kan ada gereja Iran yang komunitasnya adalah orang-orang Persia yang keluar dari Iran dan akhirnya mereka bisa dibilang terdampar di Indonesia karena tujuannya sebetulnya bukan ke Indonesia tapi ke Australia. Yang pengungsi waktu itu ya. Sehingga akhirnya mereka menjadi
membentuk komunitas dan menjadi gereja. Orang Iran semua berbahasa Farsi. Jadi kalau menurut saya bukan hal yang mustahil Tuhan melawat Iran juga saat ini. Gitu ya. Makanya mereka menolak pemaksaan hijab. Ya kan? Mereka tidak mau. Ada rambut yang harus ditutup, kepala yang harus ditutup. Dan juga masjid-masjid itu bisa dibilang sudah tidak terlalu banyak yang datang untuk sholat. Baik sholat Jumat maupun sholat biasa. Jadi kalau dikatakan apakah di Iran terjadi revival, bisa jadi meskipun kita tidak punya data yang valid, karena di Iran itu tidak ada pers yang bebas. Dalam situasi sekarang dan masih ada blokir internet. Jadi sejak Januari, demonstrasi tanggal 8 dan 9 Januari sampai hari ini, itu ada blokir internet. Jadi kasihan juga mereka ini tidak bisa mengakses dunia luar, dan kita juga dunia luar tidak bisa tahu apa yang terjadi di Iran. Jadi kalau sampai keluar itu hanya bocoran-bocoran aja ya? Hanya orang-orang tertentu yang memang punya Starlink misalnya, seperti itu. Nah, melihat situasi global yang kompleks ini, gereja seringkali dihadapkan pada dilema. Bagaimana tetap menyuarakan kasih Kristus tanpa terjebak dalam narasi politik yang bisa memecah belah. Kalau saya gini ya, gereja memang harus berpihak pada kemanusiaan, itu jelas. Kasih kemanusiaan, tapi gereja yang terutama harus berpihak pada kebenaran. Nah, kebenaran itu pasti menolak kekerasan dan teror. Jadi gereja juga tidak boleh abu-abu. Tidak boleh suam-suam kuku, harus menarik garis batas yang tegas. Perang ini untuk apa? Kalau kita lihat, perang Rusia dengan Ukraina, itu perang merebut wilayah loh Pak. Ya kan? Karena Rusia mau mengambil wilayah dari Ukraina. Beda antara perang Israel dan Amerika dengan Iran. Ini bukan untuk merebut wilayah Iran. Bukan juga untuk mengambil minyaknya Iran. Ini banyak sekali orang salah paham. Amerika itu negara penghasil minyak terbesar. Bahkan dibandingkan Arab Saudi loh. Amerika itu punya ladang minyak yang sangat besar. Di Texas misalnya, itu banyak sekali. Dan kita tahu bahwa pada saat perang terjadi antara Rusia dan Ukraina, itu gereja Ortodoks sampai pecah. Karena mayoritas Kristen di Rusia itu adalah Ortodoks Rusia. Nah, semula orang Ukraina itu dibawa Ortodoks Rusia juga. Kemudian karena diserang oleh Rusia, Ortodoks Ukraina akhirnya memisahkan diri. Menjadi aliran baru. Bukan lagi Ortodoks Rusia, tapi ini Ortodoks Ukraina. Karena Rusia dan Ukraina punya bahasa masing-masing. Nah, jadi kalau kita mau lihat ya Pak, gereja harus menarik batas yang tegas. Kita harus meminta Rusia stop menyerang Ukraina. Karena Ukraina itu negara merdeka. Gak bisa dicaplok lagi dengan alasan ada daerah-daerah yang berbahasa Rusia. Ya so what gitu loh. Biarin aja dia berbahasa Rusia, tapi dia mau masuk ke wilayah Ukraina gitu kan. Tapi kalau kita gereja menyuruh supaya gak boleh, Israel gak boleh menyerang Iran, gimana bisa orang Irannya punya nuklir untuk menyerang Israel. Gitu. Jadi kita harus melihat motivasi di setiap perang. Bukan main dukung, bukan juga main menolak, asal menolak gitu loh. Harus melihat dulu ya. Nah, Bu, seringkali narasi politik ini diperkuat oleh konten di media massa. Ya, kan masyarakat banyak nih baca di media sosial. Bu Monik, mengapa setiap konflik global begitu cepat dipelintir dan diprovokasi kalau di Indonesia? Kalau saya sih menilainya selalu gini ya, semua yang negatif atau yang jelek tentang Israel itu pasti cepat laku, cepat dilirik, banyak klik, ya banyak yang nonton, banyak yang suka, karena memang
dasar hati atau isi hatinya orang Indonesia itu kebanyakan anti-Israel. Dan orang yang tidak suka dengan Israel cenderung suka melihat penderitaan Israel. Makanya dibikinlah misalnya Tel Aviv hancur, padahal tidak hancur. Ya, dibikinlah keadaan yang separah mungkin, semenderita mungkin. Karena mereka senang melihat hal-hal yang memuaskan emosi ketidaksukaan mereka. Mereka punya penyaluran gitu ya. Komen-komen yang kasar-kasar itu bisa disampaikan, dituangkan. Ini semuanya kan kita tahu iblis itu adalah bapa segala dusta. Jadi dia paling sibuk lah memproduksi misinformasi, memproduksi berita bohong, memproduksi semua hal yang negatif, semua hal yang jelek yang berkaitan dengan Israel atau Amerika. Karena iblis itu bukan kebenaran ya, tidak benar sama sekali. Makanya selalu berlawanan dengan apa yang benar. Nggak heran jadinya kalau yang jelek-jelek selalu lebih laku daripada yang benar. Jadi kita yang harus lebih cerdas ya. Iya, kita harus Jangan lebih selektif. jadi sasaran kebohongan ya. Iya, betul. Kalau saya banyak sekali orang Kristen yang suka nanya ke saya, Bu Monik ini benar atau tidak? Bu Monik ini betul terjadi di Israel? Saya bilang, Bapak, Ibu, ngapain Bapak Ibu masukin sampah? Kalau kita masukin sampah, hati dan pikiran kita juga ikut-ikutan kotor. Buat apa? Mendingan nonton Diaspora TV, ya nggak Pak? Jadi kekuatan pikiran kita, penguasaan diri kita dan sikap hati kita itu tergantung dari apa yang kita input juga. Kita inputnya sampah, ya hasilnya nanti produknya adalah sampah. Masukan yang baik dari Bu Monik untuk semua God lovers yang dimana dunia kita ini kan dibanjiri lewat informasi yang menyimpang ya. Jadi supaya kita melihat kepada kebenaran. Nah, di tengah banyaknya narasi yang beredar, kita juga perlu melihat fakta secara objektif. Secara hukum internasional, apakah tindakan blokade seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini bisa dibenarkan, Bu? Iya, jadi sejak 13 April 2026 memang Amerika itu memblokade semua kapal Iran yang menuju pelabuhan atau berangkat dari pelabuhan Iran. Jadi sejak 13 April 2026. Kenapa mereka melakukan ini? Supaya menekan Iran supaya mau duduk di meja perundingan untuk membuat kesepakatan damai yang permanen. Nah, kalau kita lihat berdasarkan saya ngambil dari Sanremo Hukum Internasional untuk konflik bersenjata di laut, Bapak Ibu, ini tahun 1994. Blokade dapat digunakan di masa perang hanya kalau diumumkan ke publik. Dan berlaku untuk semua kapal gitu ya. Tapi di sini juga jelas bahwa untuk kapal-kapal bantuan kemanusiaan untuk warga sipil itu tidak boleh diblokade. Jadi Amerika nggak boleh memblokade bahan pangan misalnya yang mau masuk ke Iran. Atau yang keluar. Atau yang mau pergi dari Iran. Untuk misalnya bahan untuk negara yang lain. Nah, kalau di sini Bapak Ibu jelas sekali Amerika sudah mencegat 3 kapal bendera Iran. Bahkan per 23 April ada 3 kapal berbendera Iran di perairan dekat Indonesia itu dicegat sama Amerika. Kenapa? Kok boleh gitu ya Amerika melakukan hal ini? Nah, kalau kita lihat Amerika, kita bisa bilang begini ya Bapak Ibu, saat ini dapat menghentikan kapal suatu negara jika negara tersebut sedang memberlakukan blokade yang sah. Jadi apakah blokade ini sah? Kalau kita lihat dari dasar hukumnya, Amerika sudah mengumumkan tujuannya apa? Supaya Iran membuka Selat Hormuz, supaya mereka kesepakatan damai. Dan juga menurut Piagam PBB pasal 51,
kalau bertindak untuk melindungi diri itu juga boleh. Bisa diberlakukan. Itu dasarnya ya. Dasarnya di situ. Ya. Karena apa Bapak Ibu semua, sekali lagi jangan lupa Iran telah menebar ranjau laut di Selat Hormuz. Ini ranjau lautnya ditebar ada 20-an ranjau. Cara menebarnya dengan cara seperti apa? Dengan kapal kecil-kecil. Nah, masalahnya dia tidak bisa menentukan koordinat ranjau-ranjau tersebut. Sehingga berbahaya. Kalau dia bisa menentukan koordinatnya, berarti kapal-kapal bisa diberitahu. Kamu nggak boleh lewat di koordinat ini karena ada ranjau. Sekarang Amerika sedang berusaha membersihkan ranjau-ranjau laut di Selat Hormuz. Jadi Amerika ini jadi kayak apa ya? Pemadam kebakarannya lah. Gitu loh. Tapi repot. Masalahnya nih Selat Hormuz ini besar, luas. Sekitar 33 kilo di celah yang tersempit. Dan yang terlebar itu bisa mencapai 90 kilometer. Artinya apa? Banyak banget peluang kena ranjau. Bayangkan kalau itu kapal Indonesia lewat di situ. Dan membawa ribuan barel minyak. Berapa kerugiannya? Gitu ya. Jadi saya sih setuju ya. Kalau ditanya setuju nggak blokade kapal-kapal? Ya daripada perang, mendingan ini kan sanksi ekonomi ya ibaratnya begitu. Baik Bu Monik, melihat situasi yang terus memanas ini, apakah masih ada ruang diplomasi atau konflik ini berpotensi terus makin besar? Saya berharapnya tidak makin besar. Karena pengen ke Israel lagi nih Bapak Ibu ya. Kalau perang wilayah udara ditutup. Ya, jadi kita susah pergi ke Israel. Jadi kalau saya berharap sih semoga ini cepat damai ya. Kita bisa pergi ke Israel Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa pergi ke lokasi-lokasi yang lain yang Bapak Ibu mau. Sekarang di tengah kondisi seperti ini harga tiket naik ya Pak. Betul. Harga tiket pesawat meningkat tajam, juga keamanan. Karena kita pernah tahu ada satu pesawat penumpang yang pernah ditembak ya. Waktu itu kena rudal dari perjalanan dari Iran ke Kanada. Kena rudalnya Rusia. Wow. Ya, Malaysian Air. Jadi itu bahaya sekali untuk traveling. Dan kasihan juga warga Iran. Mereka diblokir internetnya, kapal-kapalnya diblokade, dan mereka juga kesulitan air bersih, nilai mata uangnya sangat jatuh. Betul. Jadi tidak ada keuntungan apapun buat warga Iran kecuali hanya rezim Islam Iran aja nih yang merasa ingin memenuhi ambisi kebenciannya terhadap Israel. Ya, baik. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Di tengah banyaknya informasi, opini, dan ketegangan global seperti ini, apa pesan Ibu bagi jemaat dan penonton Diaspora TV? Iya, kalau saya sih melihatnya begini, Bapak Ibu. Kita tidak setuju perang, tapi kita setuju jika perang melawan teroris. Karena Indonesia udah pernah loh jadi korban teror. Gereja, betul. Ada bom gereja tahun 2000, ada bom gereja tahun 2018 kalau tidak salah di Surabaya, 3 gereja. Ada bom gereja di Samarinda, gereja Katolik di Makassar, dan lain sebagainya. Bom Bali, bom kedutaan besar Australia, bom Marriott dan sebagainya. Ini kalau dibiarin, tidak diperangi, ini nggak bisa juga buat kita. Orang Kristen tidak setuju pada perang, itu jelas. Tapi perang melawan kekerasan dan teror itu harus. Justru kita tidak boleh kompromi pada kekerasan dan teror. Kita tidak boleh diam saja. Dan Bapak Ibu tidak perlu juga membentuk milisi Kristen, Laskar Kristen, Laskar Yesus dan sebagainya untuk melawan
teror ini. Karena apa? Ada tugas masing-masing. Di Indonesia syukurnya ada Densus 88. Di Israel mereka cukup kuat dengan IDF-nya untuk melawan teror. Ada unit-unit khusus yang bisa menangani teror. Dan untuk Iran jelas mendanai, mempersenjatai, dan melatih para teroris itu. Jadi kalau kita membiarkan, malah justru kita berkompromi pada teror, dan itu tidak bisa. Nggak mungkin Bapak Ibu, saya tidak dukung perang, tapi perang terhadap teror, saya setuju. Saya nggak mau dong jadi korban. Saya nggak mau gereja-gereja jadi korban. Contoh, orang-orang Nigeria yang diculik oleh Boko Haram. Harus ada yang melawan. Kalau tentara Nigeria tidak bisa mengambil tindakan, makanya kekerasan itu sampai hari ini masih terjadi. Karena apa? Tentara Nigeria merasa orang-orang yang menjadi pelaku dari teror ini adalah satu bagian dengan mereka. Sama-sama Islamis juga, dan ini susah. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat dunia dan bingung mengambil tindakan, kita tindakannya jelas, kita tidak setuju pada kekerasan dan teror. Sejauh ini Iran masih memblokade Selat Hormuz yang terletak di antara Iran, Oman, dan Laut Arab. Iran sebetulnya tidak berhak, karena itu perairan internasional. Sekarang ini kan hanya Amerika Israel terhadap Iran. Jangan meluas, karena takutnya nanti ada lagi dari misal Kurdi yang ingin membantu menyerang Iran. Artinya akan melebar. Kalau Kurdi sudah ikutan, bisa-bisa Turki nggak terima. Turki akan menyerang Kurdi dan sebagainya. Karena itu kita sebagai umat Kristen, daripada kita cocokologi gitu ya, mengait-ngaitkan terus, lebih baik kita berjaga-jaga dan siap sedia mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Per